Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo lagi hari ini. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang menurut gue cukup unik dan jarang terjadi. Dan mungkin bisa dibilang ini juga jadi satu-satunya kejadian K-pop idol itu berubah karir 180 derajat. Jadi yang mau gue bahas di sini adalah seorang mantan K-pop idol senior yang pindah haluan karir dari yang tadinya itu jadi penyanyi yang diidolakan banyak orang di masa itu. Tapi di tengah perjalanan karirnya yang lagi naik daun, dia itu malah kabur dari industri jutaan dolar buat jadi apa? Jadi biksu. Dan kebetulan dia ini juga seorang perempuan. Jadi orang yang mau gue bahas ini sekarang dikenal dengan nama Biksu Bohyeon. Yang sekarang itu udah menetap sebagai kepala di desa Buddha yang ada di Bucheon, Gyeonggi-do. Biksu Bohyeon ini bisa dibilang kabur ya dari pekerjaannya sebagai penyanyi terkenal. Setelah melalui banyak perjalanan pahit dari industri yang kelihatan wow banget dan glamor banget, tapi ternyata di dalamnya itu cukup banyak isu yang bisa bikin orang yang mentalnya kuat jadi cukup gila sebenarnya. Tapi gimana ceritanya si biksu perempuan yang satu ini, kenapa dia sampai berubah juga gitu ya? Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin K-pop idol yang udah pada senior, kayaknya kebanyakan dari kita biasanya lihat mereka tuh jadi pebisnis, bangun agensi K-pop baru, jadi MC atau jadi host, atau mungkin ada juga yang nikah dan pensiun begitu aja. Tapi beda sama satu mantan idol K-pop yang mau gue ceritain kisahnya ini. Karena dia itu mulai berubah haluan dari yang tadinya kerja di dunia hiburan yang jedak-jeduk dan tiap hari sibuk banget. Bajunya juga begitu. Nah, tapi ini orang di masa kejayaannya malah keluar dari industri yang satu ini. Dan putar balik dari gedung tinggi tempat dia kerja ke kuil Buddha yang chill dan zen banget buat jadi biksu di sana, lo bayangin. Sebuah cerita yang satu dari 1000 atau mungkin dari 1.000.000 gitu yang bisa lo temukan. Oke, gue mulai pembahasan kali ini dari ngenalin ke kalian siapa sebenarnya si mantan K-pop idol ini. Jadi dia ini punya nama asli Hwang Oki. Dan dia itu lahir pada 12 Agustus tahun 1962 di Korea Selatan. Nah dia ini anak pertama dari 7 bersaudara, jadi memang dia itu paling tua. Dan pastinya di era itu kakak tertua juga jadi yang paling capek tentunya. Karena kan kalau kalian tahu ya, tahun 60-an itu belum lama setelah perang Korea selesai kan. Jadi memang masih krisis lah di Korea Selatan pada waktu itu. Jadi wajar banget kalau dia sebagai kakak tertua itu harus ngurusin adik-adiknya pada kala itu. Ngalah buat ngasih makan ke adik-adiknya. Dan pokoknya paling capek dan paling dibebankan tanggung jawab lah. Karena kan dua orang tuanya harus nyari duit buat mereka makan juga. Nah, tapi walaupun di saat itu Korea itu lagi ada di dalam krisis dan keluarga dia juga lagi struggling dan makan aja ya susah, tapi beruntungnya dia sebagai kakak tertua itu masih bisa sekolah sampai SMA. Dan ya bisa dibilang dia juga menghidupi kehidupan yang cukup normal pasca perang Korea itu. Dan di masa-masa keluarga mereka yang masih recovery ini, di satu hari itu si Oki ini sempat ketemu satu hari terhoki sedunia lah. Waktu dia tuh masih ada di bangku SMA di tahun 1980. Nah tapi sebelum gue jelasin hari hokinya dia itu kenapa, di sini juga gue nggak nemuin data kalau si Oki ini lahir dan tumbuh besar di mana secara spesifik. Tapi dia sempat bilang kalau dia tuh sering jalan-jalan di daerah Namsan, Seoul. Jadi kemungkinan besar dia ini tinggal di daerah Seoul. Nah tapi lanjut lagi ke hari hokinya si Oki ini. Jadi ceritanya itu ya, pas SMA si Hwang Oki ini kan lagi jalan-jalan di luar rumah bareng sama temennya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang manggil dia dan minta ngobrol katanya. Dan setelah diajak ngobrol, dia diminta buat ngikutin si bapak itu ke satu basement gedung yang ada di dekat daerah mereka saat mereka jalan. Dan sesampainya di basement itu, ternyata di sana itu tempat syuting gitu, yang udah ada setup kamera dan perintilannya. Kalau sekarang pasti kabur orangnya, takut ya. Nah terus di saat itu si Oki ini tuh diminta buat duduk diam di depan kamera. Dan di saat itu juga si bapak yang nyuruh mereka jalan ke basement ini, itu langsung bilang, wah lu nih cakep di kamera ya. Mau coba ngejalanin ide gua nggak? Itu kan orang Cina ya. Nah kalau kita yang zaman sekarang ngedenger ini sih kayaknya cukup serem pastinya, cukup cringe gitu ya, awkward banget.
Ini mau ngapain juga ngajak anak cewek masih sekolah buat ngikutin dia ke basement terus ada kamera udah gitu kan belum familiar tentunya orang pada saat itu dengan kamera-kamera, terus ada orang-orang awam juga di sana banyak itu kan pasti menyeramkan gitu ya. Tapi ternyata si bapak-bapak satu ini bukan kriminal yang kita bayangkan dan dia itu ternyata adalah talent scout yang lagi nyari-nyari talent buat jadi model iklannya dia. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kan udah jarang ya lu temu di pinggir-pinggir jalan gitu scout-scout kayak gini. Tapi kalau dulu itu talent scout yang begitu memang sampai turun-turun ke jalan. Nyari-nyari cewek atau cowok yang bisa dijadikan talent yang sesuai dengan project mereka. Atau mungkin sekarang itu istilahnya udah dikenal dengan street casting lagi, street casting gitu. Makanya dari pertemuan dia sama si bapak-bapak tadi, akhirnya si Oki ini bisa jadi model di banyak video dan foto-foto iklan yang tersebar di daerah Korea Selatan. Sampai akhirnya dia juga bisa masuk iklan-iklan yang ada di TV. Dan namanya udah mulai dikenal sebagai model komersil. Tapi walaupun udah mulai terkenal dan bisa ngidupin diri dia dan keluarganya, sebenarnya passion dia itu nggak sepenuhnya ada di sana. Karena sebenarnya yang dia suka itu adalah nyanyi. Bukan syuting-syuting jadi model iklan. Dan kebetulan waktu dia sempat ada kerjaan di salah satu stasiun TV, dan di sana itu dia ketemu sama satu komposer Korea terkenal di tahun 80-an, dan dengan beraninya dia langsung bilang kalau dia punya bakat nyanyi katanya. Dan singkat cerita, di pertemuan dia sama komposer ini juga kejadiannya kurang lebih nggak beda jauh sama yang pas di street casting itu. Karena waktu itu dia juga disuruh berdiri dan nyanyiin lagu kesukaan dia. Dan ternyata bener, si Oki ini bisa nyanyi dan akhirnya bisa jadi trainee dan didebutin sama si komposer yang namanya Lee Bong Jo. Makanya di umur 20-an itu si Oki ini udah bisa dibilang cukup terkenal, jadi salah satu pionir solois cewek di Korsel di era yang udah lumayan modern. Dan dia juga debut dengan nama Lee Kyung Mi. Dan di saat itu karirnya juga bisa dibilang melesat jauh ya. Dan dia ada di mana-mana, dari mulai jadi model make up, terus jadi penyanyi juga, dan bahkan dia juga sempat masuk nominasi Best New Artist Award di awarding tahun 1984. Dan dia juga sempat ngisi satu original soundtracknya drama KBS yang punya judul Samogok di tahun 87. Nah, tapi di tahun 87 itu, si Oki ini yang dikenal dengan nama Lee Kyung Mi ini, itu lagi naik-naiknya, tiba-tiba hilang begitu aja dari publik. Bingung dong ya kan? Orang penyanyi lagi terkenal-terkenalnya bisa masuk nominasi Best New Artist Award, udah gitu bisa jadi penyanyi theme song drakor juga, tapi kok ini orang malah bisa-bisanya ngilang tiba-tiba dari publik. Tapi ternyata di balik kehilangannya itu ada alasan konkret yang bikin dia benar-benar harus ngilang dan cabut dari industri hiburan secara mendadak. Jadi ternyata hilangnya dia itu karena dia mutusin buat meninggalkan sepenuhnya industri duniawi, yang adalah jadi idol K-pop. Dan dia lebih milih buat mempelajari dan mendalami ilmu kedamaian alias Zen sebagai biksu. Nah pertanyaannya itu kan kenapa dia milih jadi biksu? Kalau dia udah bisa dapetin banyak duit dan ketenaran dari karir dia sebagai solois perempuan. Jadi ya, setelah bertahun-tahun keluar dari industrinya di tahun 87, dia itu bilang kalau sebenarnya jadi idol itu tidak semudah yang dilihat dan seenak yang ada di TV. Karena walaupun saat itu bayaran dari TV udah cukup gede, tapi tetap aja buat menyukupkan kebutuhan sehari-hari dia yang apalagi dia punya 7 adik. Itu dia juga harus manggung off air juga. Alias dia kudu ngambil-ngambil job-job nightlife juga dari mulai di cafe, di nightclub atau mungkin di diskotik. Ya kan zaman dulu belum nightclub banget sebutannya ya. Dan katanya ya di dalam satu malam itu dia tuh bisa ngambil sampai 10 job gitu. Sekaligus lu bayangin. Jadi nyanyi di satu kafe terus lanjut ke diskotik lagi terus lanjut lagi kemana gitu ya. Jadi emang segila itu tuntutan fisik dan mental yang harus dia jalanin hanya dalam satu hari doang. Apalagi pressure-nya juga gak berhenti sampai ke situ doang. Karena di saat itu dia juga harus ngadepin fans-fans ataupun orang-orang berduit yang mau ketemu sama dia. Ya bahkan katanya dia aja sampai gak bisa masuk ke tempat yang mau dia samperin karena semuanya udah ngerumunin dia dan narik-narik dia ke sana ke sini. Udah gitu dia juga bilang kalau orang-orang berduit yang mau ketemu sama dia itu kan selalu ngajakin ketemuannya tuh private, ya kan? Dan agensinya juga pastinya ngasih-ngasih aja dong kalau orangnya itu bayar duit yang gede. Dan katanya dia itu sama sekali gak nyaman sama yang kayak gitu-gitu. Apalagi kan dia juga gak tahu apa-apa ya. Ini orang mau AP gitu yang mau dilakuin pas berduaan doang tuh mau AP gitu kan. Walaupun memang dia juga bilang ya kalau dia itu sangat gak nyaman buat ketemu orang-orang yang model-modelan begitulah. Walaupun buat sekedar ketemuan dan saling sapa doang tanpa ngelakuin request-request aneh. Tapi kan kita di pikiran kita nih berduaan mau ngapain gitu.
Tapi mungkin itu baru setengah dari kejadian-kejadian buruk atau yang tidak suitable lah buat dia, yang memang dia lakuin dan laluin selama jadi idol K-pop. Karena ternyata request-request aneh itu juga bukan cuma datang dari orang-orang berduit dan juga fans-fansnya dia yang mungkin bisa dibilang terlalu militan atau posesif ya. Karena request-request aneh yang dia terima juga ada yang datang dari pemerintah. Yang katanya dia itu mau gak mau harus mau buat datang ke acara pemerintah yang dalam tanda kutip gak bener. Nah, karena lo harus tahu juga di tahun 80-an itu Korea Selatan masih militer banget pemerintahannya. Jadi memang opresif dan kalau rakyat diminta A ya harus lakuin A. Karena dia juga bahkan sampai harus ngebatalin semua job dia di mana-mana buat datang ke gedung pemerintah yang disebut Blue House. Dan di sana itu dia ini dibawa secara paksa dan udah jelas isinya si Blue House itu juga para VIP yang nggak bisa dia lawan sama sekali, ya kan? Makanya pada akhirnya dia mutusin buat kabur dari dunia hiburan yang menurut dia toksik pada era itu dan nggak cocok sama dia lagi. Karena udah se-burnout itulah bisa dibilang. Namanya juga Blue House, udah aneh gitu. Karena di berita yang gue baca, dia itu bahkan sempat kabur pas lagi manggung live. Dan dia tinggalin studionya gitu aja. Bahkan ini orang juga bilang kalau pas kabur itu dia bener-bener gak bawa apapun. Dan dia juga ngebuang barang-barang dia, yang katanya dia juga sampai gak bawa pembalut sama sekali. Saking udah pengen ninggalin kehidupan dia yang lama gitu ceritanya. Udah enak banget gitu. Tapi setelah bisa meredakan emosi dan benar-benar mutusin buat jadi biksu pun, sebenarnya perjalanan dia sebagai orang yang mau ninggalin industri hiburan ini juga memang nggak selancar itu. Karena satu faktor yang bikin dia makin susah buat benar-benar ninggalin karir dia sebagai solois adalah emaknya sendiri. Yang benar-benar benci banget sama keputusan dia ini. Karena kan si Kyungmi ini di saat itu udah ada di kuil Buddha yang dia tempatin waktu itu. Dan emaknya itu katanya sempat datang dan narik kerah biksu senior lainnya ada di sana. Ngamuk-ngamuk tantrum ibu-ibu ya. Dan si Kyungmi sendiri itu sempat disuruh masuk rumah sakit jiwa karena dianggap gak waras. Dan yang paling gila itu emaknya ini bilang, kalau sekali lagi lu mau begini lagi ya gua bunuh lu katanya. Kan udah sakit menurut gua. Orang lagi stres dan mutusin buat kabur mencari ketenangan dari industri dia itu malah disikat sama emaknya sendiri ya. Tapi pada akhirnya ya dia juga bisa jadi kepala di desa yang ada di daerah Bucheon. Dan dia juga bikin channel Buddha online buat orang-orang yang mau ibadah online. Dan kadang dia juga suka jadi narasumber buat ngasih kesaksian di talk show. Buat ngasih tahu perjalanan dia yang sebenarnya bisa dibilang 1 dari 1 juta kasus gitu. Yang modalnya kayak gini. Tapi ya memang kasus kayak gini nggak sekali 2 kali. Walaupun output daripada tekanan mental para idol ini nggak semuanya positif kayak jadi biksu. Dan ironisnya nggak sedikit juga yang akhirnya ngakhirin nyawa sendiri karena tekanan sana sini. Karena memang bisa dibilang ada beberapa faktor utama lah yang benar-benar bikin idol-idol K-pop ini burnout dan akhirnya nyerah. Dari mulai kompetisi di pasar K-pop yang masih banyak dan cepat banget perubahannya. Udah gitu opini publik sama netizen juga nggak main-main. Dan media juga bisa dengan enaknya ngegiring opini ke sana kemari. Udah gitu jadwal juga benar-benar padat banget. Yang bahkan mereka juga udah terisolasi dari masa trainee sampai mereka sukses sampai detik ini bahkan. Jadi emang gak bisa ketemu temen atau keluarga sering-sering nongkrong-nongkrong tuh sulit gitu kayaknya. Udah gitu mental health di Korea juga bisa dibilang masih jadi topik yang cukup tabu atau bahkan dianggap cemen nih. Karena kan secara sejarah juga mereka bangsa yang terjajah. Udah gitu sampai sekarang juga masih ada musuh utama mereka yang ada di utara. Jadi mungkin generasi-generasi tua yang masih hidup di masa sekarang itu gak mau anak-anak mereka tuh jadi lemah mental mungkin. Tapi yang mungkin ini juga bisa jadi salah satu kasus Apple lagi idol K-pop yang berhasil mengovercome kekelaman industrinya. Karena kan mungkin kalau sekarang udah gampang lihat senior-senior idol yang bisa sukses dan dijadikan panutan. Tapi kalau zaman dulu kan dia mungkin gak ada senior yang bisa dijadiin panutan ya. Dan mungkin gak ada yang bisa dimintain saran kayak sekarang orang dia pionirnya. Karena dia kan jadi salah satu solis cewek pertama yang ada di Korea gitu kan anggapannya. Jadi susah mau curhat sama siapa gitu. Tapi itulah dia perubahan karir seorang idol K-pop. Gue gak tahu kalau anak-anak muda sekarang mungkin agak sulit ya untuk berubah jadi biksu ya. Karena kan duit tuh banyak banget ya pasti kalau jadi idol K-pop ya. Ya kadang kita memang mengejar uang tapi ternyata uang bukan segalanya. Tapi bagi kita yang masih belum punya uang ini masih tetap berpikir sih bahwa uang adalah segalanya sih pasti ya. Tapi kalau kalian punya tanggapan terkait dengan hal ini atau kalian punya topik-topik menarik yang bisa gue bahas di selanjutnya silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kita tidak ada yang depresi karena kan kita juga bukan idol K-pop ya. Jadi semoga kita santuy-santuy aja. Lancar-lancar puasanya semuanya teman-teman. Supaya tidak bolong sama sekali dan berkat Tuhan di Ramadan ini makin besar buat kalian semua dan sehat selalu. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.